Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau ajak kalian melihat keseharianku selama magang di WN Farm, tempat pembiakan benih kentang yang super keren. Sebelum berangkat, aku mau siap-siap dulu. Yuk, ikuti aku sepanjang perjalanan sampai ke lokasi. Perjalanan ke WN Farm ini memakan waktu sekitar 45 menit. Jalannya cukup menantang dengan tanjakan dan tikungan, tapi pemandangannya bikin semangat. Di sepanjang jalan, aku bisa melihat banyak ladang sayuran seperti kubis, wortel, dan daun bawang. Oh iya, WN Farm terletak di Dusun Cemara Gading, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Lokasinya berada di ketinggian 1.900 meter di atas permukaan laut, dengan suhu sekitar 15 hingga 22 derajat Celcius. Udara di sini seger banget, cocok buat kalian yang mau refreshing. WN Farm adalah tempat pembiakan benih kentang, tepatnya varietas granola kembang. Tempat ini didirikan pada tahun 2004 melalui kerjasama antara Pak Noko dan Pak Widodo. Pak Widodo sebagai pelaku usaha dan Pak Noko sebagai pemilik lahan. Awalnya kegiatan di sini hanya berskala kecil, tapi berkat inovasi dan kerja keras, sekarang WN Farm menjadi salah satu pemasok benih kentang berkualitas tinggi untuk petani di daerah ini. Fokus utama di sini adalah pembiakan benih kentang menggunakan sistem greenhouse. Sistem ini melindungi tanaman dari hama dan penyakit, sekaligus menciptakan kondisi ideal untuk pertumbuhan. Proses pertama yang dilakukan adalah aklimatisasi plantlet. Plantlet ini berasal dari laboratorium di mana mereka tumbuh dalam botol kultur yang steril. Saat dipindahkan ke lingkungan luar, mereka harus melalui tahap adaptasi untuk membiasakan diri dengan kondisi alami seperti cahaya, kelembapan, dan suhu. Media tanam yang digunakan adalah campuran kokopit yang memiliki kemampuan menyimpan air dengan baik dan mendukung pertumbuhan akar. Selama tahap ini, kami sangat memperhatikan kelembapan dan intensitas cahaya. Penyesuaian ini berlangsung selama 2-3 minggu sebelum plantlet siap dipindahkan ke tahap selanjutnya dan di-stek. Setelah aklimatisasi, masuk ke tahap perawatan. Nah, di sini aku ditemani Mas Andika, teman magangku. Yuk kita tanya-tanya. Kabar Mas ya? Selamat siang Mas Andika. Siang, Mbak Salsa. Mas Andika, hari ini kegiatannya apa? Hari ini membersihkan gulma, Mbak Salsa. Membersihkan gulma. Iya. Nah, kebetulan Mas Andika ini partner magang
selama saya di sini. Menurut Mas Andika, bagaimana ketika kerja tim dengan saya? Menurut Mas Andika gimana? Menurut saya sih nggak ada kendala sama sekali sama Mbak Salsa. Orangnya juga asik. Pokoknya gimana ya? Cocok aja. Cocok. Iya, cocok. Selama aklimatisasi mungkin Mas, apa ada kendala atau ketika menemukan masalah di tanaman kentang? Selama ini kayaknya nggak ada. Gak ada Mas ya? Nggak ada. Mas Andika kalau boleh tahu rumahnya di mana? Rumah saya asli Tosari. Tosari. Ya. Makasih Mas ya. Ya, sama-sama, Mbak. Setelah perawatan, lanjut ke pemupukan. Di sini pupuk organik dan anorganik dicampur sesuai dosis, lalu diberikan secara terjadwal. Tujuannya agar tanaman mendapat nutrisi yang cukup. Aku juga belajar cara menjaga kestabilan pH agar tanaman tetap sehat. Tahap selanjutnya adalah penanaman stek kentang. Di sini kita menggunakan tray sebagai media tanam stek kita. Tray ini lebih praktis karena memudahkan pengelola dan pemeliharaan tanaman. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan stek kentang yang berasal dari tanaman berkualitas yang sudah disiapkan dengan benar, yakni dari plant lab yang telah kita aklimatisasi. Stek kentang ini biasanya dipotong sepanjang 3-5 cm dan ditempatkan di dalam tray yang sudah diisi dengan media tanam seperti kokopit dan bokasi. Proses penanaman dilakukan dengan cara menancapkan stek ke dalam media tanam dengan sekitar kedalaman 2 hingga 3 cm. Untuk penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore. Diusahakan juga tidak terlalu basah agar tanaman tidak membusuk. Di dalam screen juga terdapat tanaman yang ditanam di dalam polybag, namun tetap menggunakan alas sehingga polybag tidak bersentuhan secara langsung dengan tanah. Namun juga dilakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan bahwa semua yang ada di dalam screen steril dan tidak terserang oleh apapun. Tahap selanjutnya adalah panen benih kentang. Benih kentang ini sudah siap dipanen setelah berusia sekitar 90 hingga 120 hari. Biasanya, kita bisa lihat kalau tanaman kentangnya sudah menguning dan daunnya mulai rontok. Karena kita tanam di dalam seedbed, bukan di tanah langsung, maka dari itu kita gunakan skrop kecil seukuran tangan untuk memanen. Seedbed ini memiliki ketinggian sekitar 180 cm dari tanah, dan media tanamnya menggunakan kokopit yang membuat tanaman kentang tumbuh dengan baik. Setelah menggali perlahan di sekitar umbi kentang, kita ambil kentangnya satu persatu dengan hati-hati agar tidak rusak. Hasil panen benih kentang yang baik adalah yang ukurannya besar dan kualitasnya bagus, karena akan digunakan sebagai benih untuk musim tanam berikutnya. Tahap selanjutnya adalah sortasi. Setelah dipanen, benih kentang disortir berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Kentang yang besar dan sehat akan dipilih untuk dijual sebagai benih, sementara yang kecil atau rusak akan dipisahkan.
Benih yang terbaik akan dipilih untuk dipersiapkan. Begitulah proses panen dan sortasi benih kentang yang kita lakukan di Greenhouse. Memilih benih kentang yang terbaik sangat penting untuk memastikan kualitas yang optimal bagi para petani. Kali ini, aku melakukan kunjungan ke lahan Pak Rizky, petani milenial di Desa Tosari. Hari ini mereka sedang menanam stek kentang yang kebetulan juga dibeli dari WN Farm. Untuk penanaman stek mini di lahan, caranya cukup simpel. Kita buat lubang kecil sekitar 5-7 cm yang cukup untuk menanam batang stek. Pastikan agar bagian akar tertutup tanah dan jangan lupa jaga jarak tanam sekitar 20 cm supaya pertumbuhan tanaman maksimal. Ternyata juga nggak terlalu sulit, tetapi butuh ketelitian. Posisi stek harus benar supaya akarnya cepat berkembang. Ini pengalaman seru banget. Menanam stek kentang ini ternyata lebih praktis dibanding menanam umbi, dan hasilnya juga nggak kalah bagus dengan umbi. Begitulah kegiatan hari-hariku di WN Farm, mulai dari aklimatisasi sampai sortasi. Aku juga jadi tahu sejarah menarik dari tempat ini dan bagaimana proses budidaya kentang dilakukan secara detail. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang budidaya kentang atau punya pertanyaan lain, komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo, instruktur magang di WN Farm, Dusun Cemoro Gading, Ngadirejo, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Saya ingin memberikan testimoni untuk Salsabila Sayurotum Nisa yang telah menjalani program magang di tempat kami. Selama magang, Salsabila menunjukkan sikap yang baik. Ia disiplin, bertanggung jawab, dan selalu bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Beberapa utama yang dilakukan Salsabila antara lain aklimatisasi planet, perawatan planet, pencabutan gulma, grading, dan sortasi benih kentang. Salsabila juga sangat teliti saat melakukan grading dan sortasi, serta mampu bekerja sama dengan baik dalam tim. Salah satu hal yang menonjol adalah kemampuan untuk belajar cepat dan selalu bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Saya berharap Salsabila dapat terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya di bidang pertanian, khususnya terkait perbenihan kentang. Semoga pengalaman magang ini menjadi bekal berharga untuk karir dan studinya di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.